Makanya tu narakulaki di masjid bawa tiga. Pertama tasbih, supaya kita untuk bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Yang kedua bawa Al-Quran, supaya kita ada membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Biar tak cedem aja, biar tak sebentar, biar tak sedikit saja, yang penting mengaji. Karena Nabi SAW memerintahkan membaca Al-Quran. Yang namanya membaca Al-Quran tidak langsung 30 juz, tidak langsung 1 juz, yang penting baca Al-Quran. Salat subuh, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Capek maki, sadaqallahul azim. Boleh. Itu pada 1 ayat. Salat subuh 1 ayat, duhur 1 ayat, asar 1 ayat, maghribi 1 ayat, isya 1 ayat. 5 dikali 1, 5 dikali 30 hari, 150. 150 dikali 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum menjawab salam saya. Ibu-ibu, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya, insya Allah anaknya hafiz Quran. Insya Allah mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah lunas utangnya kalau dibayar. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa dia datang untuk menunaikan malam pada bulan Ramadan, dia beribadah pada bulan Ramadan, malam Ramadan, mendirikan bulan Ramadan, ibadah dengan imanan wa ihtisaban, dengan keikhlasan, maka insya Allah seluruh dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang Allah telah ampuni. Amin. Makanya tiadalah tempat yang paling indah, tiadalah tempat yang paling tinggi, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Ada 4 bocoran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 golongan kata Nabi yang paling dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 sewa-sewa, ada 4 gaul-gaul perbuatan insyaallah paling dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanyakin dulu, mau diberikan pilihan, apakah kita merindukan surga atau kita yang merindukan surga? Kita yang dirindukan oleh surga, mana yang kita inginkan? Kita yang merindukan surga atau surga yang merindukan kita? Ya, baik. Ya, surga yang merindukan kita. Karena pertanyaannya, ketika kita rindu kepada surga, belum tentu surga rindu kepada kita. Betul? Begitu pula ibu-ibu, betapapun rindunya kepada suamita, tapi pertanyaannya apakah suamita rindu kepada kita? Kan belum tentu. Betul Bu?
Begitu pula bapak-bapak, ketika kita rindu kepada istri kita yang paling cantik, set di lorong, alena kami nang mancung ingat nah. Dia yang paling mancung hidungnya di situ. Pertanyaannya, apakah istri kita rindu kepada kita? Jawabannya belum tentu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di dalam kitab, ada 4 golongan orang yang paling dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama kata Nabi, talil Quran, adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa menghidupkan, memuliakan Al-Quran, orang-orang yang senantiasa memuliakan dan mengamalkan Al-Quran. Makanya di setiap tahun, di setiap saat kita diajarkan untuk membaca Al-Quran. Salah satu golongan kata Nabi, orang yang paling dirindukan oleh surganya Allah adalah orang-orang yang senantiasa membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Makanya untuk mengisi kekosongan ini setiap harinya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, satu pahala, satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran, pahalanya kepada kita 10. Itu ketika kita dalam keadaan tidak punya wudu. Tapi ketika kita dalam keadaan berwudu, dia mendapatkan pahala insya Allah 50 pahala satu huruf kita baca. Dan apabila kita baca dalam Al-Quran dalam keadaan sholat, maka pahalanya 100 kali pahala. Satu huruf kita baca dalam Al-Quran 100 pahalanya. Bayangkan itu, kita saja mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim? 12 huruf dikali 10 kurang lebih 120 kalau kita tidak punya wudu. Kalau kita punya wudu dikali 50, 12 dikali 50 600. Ya, Pak celak matematika aku ya. 600 Pak pahalanya. Itu dibandingkan dengan pahala baru mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita membaca Bismillah, membaca di dalam kita dalam sholat 12 kali 100, 1200 kali pahala orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Makanya inilah amalan yang paling istimewa, yakni orang-orang yang senantiasa memuliakan Al-Quran. Surah apa yang dibaca Ustaz? Banyak. Di dalam surah Yasin boleh, surah Ar-Rahman boleh, surah Iza Waqa'atil Waqi'ah boleh. Dimanapun surah-surah yang biasa kita, semua 30 juz yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah melupakan ladang pahala buat kita. Apalagi Al-Quran itu kata Nabi sebagai syifa, pengobat, paburai. Jadi narik kongkala sata. Coba baca-baca ki Al-Quran. Apalagi kita duduk-duduk, karena ada orang kalau untuk membaca Al-Quran susah sekali. Tapi kalau untuk nonton, kalau mana duduk tidak terasa. Apalagi kalau nonton mipilenya Indosiar, ku menangis. Ini kadang kita lalai dan lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakan diri untuk baca Al-Quran. Al-Quran itu sih bisa menjadi syifa, pengobat. Jadi narik kongkala sata epuak. Pak barakana bacaan Al-Quranku ya Allah. Ya Allah, keberkahannya sapunya bacaan Al-Quran ya Allah. Kurangi sapunya sakit, sembuhkan sapunya sakit, insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi pengobat. Ada anak tanakan, engkau nak tak membeta, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin atau surah An-Nur. Ya Allah, keberkahannya sepunya bacaan surah Yasin atau dalam Al-Quran ini ya Allah. Jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan saleh. Ada lasata, ada masalah ya Allah, kurangi sepunya masalah ya Allah. Barakahnya sepunya bacaan surah Yasin, Allah kurangi kita punya masalah. Jadi itu Al-Quran Pak bisa menjadi pengobat asyifa. Jadi punya masalah, baca Al-Quran. Ada anak tak nakal, bacakan Al-Quran. Engkau lasata, bacakan Al-Quran. Ada masalah tak, bacakan Al-Quran. Ada utanta, bayar. Tidak mungkin Al-Quran kita baca langsung lunas. Betul? Nah, makanya ibu-ibu ada doa diajarkan para guru tak
ketika supaya kita dipermudah insyaallah. Barang siapa mengamalkan amal ini insyaallah, rezekinya akan datang tak disangka-sangka. Insyaallah dia akan menjadi orang-orang yang kaya, tapi orang-orang yang kaya yang beriman. Amalkan ini ketika kita ingin menerima uang, kemudian pada saat membelanjakan uang, dan ketika ingin menyimpang uang. Insya Allah itu wanita ketika disimpang aman dari perampokan dan tuyul. Biasanya kan hilang wanita, makanya diamalkan ini. Bahkan para wali-wali Allah mengamalkan doa ini. Pendek ini doanya, tapi besar manfaatnya. Insya Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bacanya? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Coba ibu-ibu ulangi. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Bapak sudah hafal nih, alhamdulillah. Jadi kalau mau bertanya sama beliau. Alena muki kaki. Aja nana ya mana Pak? Ya, insyaallah doanya itu manjur, bahkan diamalkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah barang siapa mengamalkan, dan itu tercantum di dalam Al-Qur'an. Pertama. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni wahafidul lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Bagaimana cara menjaga lisannya? Dengan istighfar, dengan bersalawat, dengan bertasbih muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan la ilaha illallah. Makanya jangan lepas ini tasbita. Makanya tunarakulaki di Masjid bawa tiga. Pertama tasbih, supaya kita untuk bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Yang kedua bawa Al-Quran, supaya kita ada membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Biar tak cedem aja, biar tak sebentar, biar tak sedikit saja, yang penting mengaji. Karena Nabi SAW memerintahkan membaca Al-Quran. Yang namanya membaca Al-Quran tidak langsung 30 juz, tidak langsung 1 juz, yang penting baca Al-Quran. Salat subuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Capek maki sadaqallahul azim. Boleh. Itu pada satu ayat. Salat subuh satu ayat, duhur satu ayat, asar satu ayat, maghribi satu ayat, isya satu ayat. 5 dikali 1 5. 5 dikali 30 hari 150. 150 dikali 1 tahun mega. Nah, pokoknya ini mani reking. Subhanallah. Ternyata dengan lisan kita dipakai untuk mengaji, dengan lisan kita untuk membaca Al-Quran, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Coba semuanya. Astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khataya. Apabila habis solat, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, pure masempajan na baca rowe katelu 3 kali berulang, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun dia akan datang, maka Allah telah ampuni dosa-dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal
Makanya istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz, panjang, pendeki boleh, singkat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ustaz, malam pemopa, pendeki lagi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ustaz, masih panjang, pendeki lagi boleh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ustaz, masih panjang, pendeki lagi, astaga, astaga, astaga. Tidak ada, hanya sampai astagfirullah. Nang kebuntula de ieu. Hanya sampai astagfirullah. Ibu-ibu, halo ibu-ibu. Bagus ini kalau ibu-ibu lagi masak, baca istighfar daripada kita cerita mikir kiri kanan. Kan kadang ini ibu-ibu, tapi tidak ada di sini toh? Tidak ada di sini. Siapa bilang? Tidak ada, alhamdulillah. Saya yakin jamaah Nurus Saada tidak ada yang ibu-ibunya suka mencerita. Betul? Tidak ada suka menggosip. Betul? Apa? Kalau sudah salat subuh. Alhamdulillah. Tapi insya Allah yang hadir malam ini ibu-ibunya wajah-wajah surga maneng. Amin. Yang hadir ibu-ibu ini ahli, insya Allah ahli surga maneng. Sabarak mana kulak kain naik. Yak kumatin roy motopi bapana. Itu makanya hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah yakni wahafidul lisan, dia menjaga lidahnya dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Jadi lebih baiknya diam. Bagusnya paling bagus kalau diam, kalau kita tidak tahu masalah. Kemudian yang ketiga, apa golongan yang paling dirindukan oleh surganya Allah? Yakni wa mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang yang lapar, diberikan makanan ketika ada orang yang berbuka puasa. Alhamdulillah, panitia mengumumkan besok kita akan melaksanakan buka puasa bersama di masjid Nurus Saada. Datang, barang siapa kita berikan orang berbuka puasa. Berapa dia kasih masuk Ustaz? 5 juta? Tidak. Berapa nak kasih masuk Ustaz? 1 juta? Tidak. Berapa nak kasih masuk Ustaz? 100 ribu? Tidak. 50 ribu. Tapi itu yang ikhlas Ustaz. Dia kasih masukkan kepada panitia. Panitia, kau masukkan ini. Insya Allah saya niatkan untuk orang berbuka puasa besok. Insya Allah berapa orang yang makan pada hari itu, maka begitu pula pahala yang kita dapat. Ketika orang yang berbuka itu dia pakai untuk berbuka, maka berapa pahala puasa yang dia dapat, begitu pula yang didapatkan orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Alhamdulillah. Jadi itu kan rantang mangki Ustaz semu pandre insya Allah. Apalagi kalau makanan itu dipakai untuk tahajud, apalagi makanan itu dipakai untuk zikir, apalagi makanan itu dipakai untuk mengaji, apalagi makanan itu dipakai untuk tarawih, apalagi makanan itu dipakai untuk berpuasa. Selama puasa kita melakukan itu, maka selama itu pula amal kita akan mengalir. Itulah kehebatannya, itulah kedahsyatannya orang-orang yang ahli sedekah. Jadi usahakan nyeru ini ada wan tak masuk di masjid seke ada tong orang pak kikir gelam pak hujan batang tidak mau sekali cipe. Betul tidak? Kenapa betul? Alhamdulillah tidak. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka datang bulan Ramadan sebagai bentuk evaluasi diri kita untuk mengurangi nafsu-nafsu syaitaniyah, nafsu-nafsu dunia, supaya kita menuju kehidupan-kehidupan yang abadi. Karena di dunia ini adalah sementara, tidak ada yang abadi. Eloki atau tiaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini fa inna dunia balaun ilal akhirah, sesungguhnya dunia ini adalah jalan kita untuk menuju kehidupan akhirat. Tidak ada yang abadi, semua sama di hadapan Allah. Mau kaya atau miskin, mau pejabat atau bukan pejabat, tiba masanya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keempat, orang yang paling dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni as-shaimina fi syahri Ramadan, adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ini
puasa kita insyaallah besok akan memasuki puasa yang ke-12. Hati-hati, jaga, jangan sampai semakin bertambah puasa hari ini, semakin justru berkurang ibadah kita yang kita lakukan. Sempurnakan puasa, seluruh kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata puasa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh ibadah akan dicatat oleh para malaikat Allah. Syahadat kita akan dicatat oleh malaikat Allah. Sedekah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat itu kata Allah adalah untukku, maka akulah yang akan bisa membalasnya. Maka pahala orang nanti berpuasa berbeda-beda. Ada yang mendapat 20, ada yang mendapat 50, ada mendapat 70, ada mendapat 100, dan ada yang mendapat lebih daripada itu, tergantung keimanannya dan ketakwaannya di hadapan Allah. Saya takutkan nanti dia mengharap nanti di hadapan Allah, ya Allah, mana mi puasaku? Ya Allah, mana mi puasaku? Saya berpuasa tiap tahun ya Allah, saya berpuasa tiap tahun pada bulan Ramadan ya Allah, tapi justru tidak aku dapatkan hari ini. Kemana wahai Allah? Berkata Allah, hamba Allah, hambanya Muhammad, umatnya Rasulullah, betul kamu adalah berpuasa, tapi kau berpuasa tidak kau tahan lidahmu, justru lidahmu menyakitkan orang lain. Justru kau berpuasa tapi hanya menyanyiakan waktumu. Kau datang menghadap di hadapan Allah penuh dengan tangisan. Kau menghadap nanti di hadapan Allah penuh dengan tangisan. Hadirin sidang jamaah tarawih, saatnya kita berbenah. Ramadan bukan untuk main-main. Ramadan bukan hanya untuk membelikan pabuka saja, hanya mau makan saja. Tapi Ramadan bentuk pelajaran yang maha dahsyat. Bagi orang yang mendapatkan dahsyatnya Ramadan adalah orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekira itu mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita termasuk sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa mungkin insyaallah tinggal 2 malam kita akan bersama, yakni malam Jumat dan malam Sabtu. Sabtu pagi kami akan menuju berangkat safari dakwah ke Kolaka Utara. Mohon doanya insyaallah. Jadi datang-datang memang lihat-lihat memang mi ustaz, karena masih mau kita nanti lihat kita tidak ada mi. Kasihan dulu. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua datang dengan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin menonton video-videonya ustaz, gampang, buka saja di HP, klik di YouTube Andi Armayadi Official. Semua ceramah-ceramah kami ada di situ. Jangan lupa di komentar, Ustaz salam dari jamaah Nurus Saada Onomolio Polman, insyaallah. Mudah-mudahan ada evaluasi, ada investasi buat kita untuk terus. Saya datang bukan untuk menggurui, karena saya bukan siapa-siapa. Saya ini bukan ustaz, bukan ulama, bukan gurutta, hanya datang untuk berikan motivasi. Mudah-mudahan motivasi itu membawa kita lebih istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.